CEO PSIS Semarang, Yoyok Sukawi, menjadi korban dari kerusuhan oknum supporter dalam pertandingan antara PSIS Semarang dan PSS Sleman di Stadion Jatidiri, Semarang. Kericuhan tersebut terjadi pada menit ke-90, memicu kerusuhan di tribun dan sebagian supporter turun ke lapangan. Yoyok Sukawi, yang berada di Stadion Jatidiri, turun ke lapangan untuk menenangkan kedua oknum supporter yang terlibat konflik. Namun, dalam upaya menstabilkan situasi, Yoyok Sukawi mengalami luka pada kepala akibat benda tumpul. Meskipun mengalami luka, Yoyok Sukawi mengonfirmasi bahwa kondisinya sudah aman dan hanya membutuhkan 8 jahitan. Ia menyampaikan rasa syukurnya dan berterima kasih atas doa dan dukungan yang diterimanya. Walaupun terjadi insiden tersebut, PSIS Semarang berhasil meraih kemenangan 1-0 atas PSS Sleman melalui gol dari Carlos Fortes lewat titik putih. Kemenangan tersebut membawa PSIS Semarang menduduki posisi ketiga dalam klasemen sementara. Justin Hubner, bek yang bermain untuk Wolverhampton Wanderers, Wolves, telah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, setelah menjalani pengambilan sumpah WNI di kantor Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta. Pemain berusia 20 tahun tersebut, yang sebelumnya merupakan kapten timnas Belanda U20, kini secara sah memiliki status sebagai WNI. Dengan status WNI yang sah, langkah selanjutnya adalah untuk PSSI mengubah status Federasi Justin Hubner di FIFA dari KNVB Belanda menjadi PSSI. Hal ini penting agar pemain tersebut dapat berseragam timnas Indonesia. Justin Hubner memiliki darah Indonesia dari kakeknya, Ferdinand Rudolf Hubner, yang lahir di Makassar, Sulawesi Selatan, pada 11 Agustus 1948. Keputusan untuk menjadi WNI merupakan langkah penting dalam karir sepak bolanya dan menjadi kebanggaan bagi sepak bola Indonesia. Anggota Komisi X DPR RI, Putra Nababan, mengekspresikan ketidakpuasannya terhadap absennya kedua calon pemain naturalisasi. Putra Nababan meminta agar PSSI mengajarkan sopan santun kepada kedua pemain tersebut setelah proses naturalisasi mereka dibantu. Dalam rapat tersebut, Putra Nababan menyatakan bahwa ia berharap Jay Idzes dan Nathan Choi Aon bisa bergabung melalui Zoom. Jika tidak memungkinkan, setidaknya diharapkan adanya video ucapan terima kasih dari kedua pemain tersebut. Putra Nababan menganggap bahwa hal tersebut penting di tanah air, dan ia menyoroti pentingnya sopan santun di Indonesia. Meskipun memberikan kritikan terkait ketidakhadiran fisik atau virtual kedua pemain tersebut, Komisi X DPR RI tetap memberikan persetujuan terhadap naturalisasi Jay Idzes dan Nathan Choi Aon. Selanjutnya, kedua pemain tersebut menunggu surat keputusan dari Presiden Jokowi sebelum melakukan pengambilan sumpah menjadi warga negara Indonesia. Chief Operating Officer Bayangkara FC, Sumarji, mengungkapkan bahwa nilai kontrak untuk membawa Raja Nainggolan bermain setengah musim di Liga 1 2023-2024 mencapai lebih dari 5 miliar rupiah. Pemain berusia 35 tahun tersebut secara resmi diperkenalkan sebagai bagian dari Bayangkara FC dalam konferensi pers di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Raja Nainggolan diharapkan dapat membantu tim keluar dari zona degradasi, mengingat Bayangkara FC saat ini berada di posisi juru kunci Liga 1 2023-2024. Meskipun hanya bermain setengah musim, Raja Nainggolan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam 13 pertandingan yang tersisa. Sumarji menekankan bahwa perekrutan Raja Nainggolan membutuhkan investasi yang cukup besar. Namun hal ini dapat terwujud berkat dukungan dari sponsor Bayangkara FC, termasuk BNI. Sumarji menegaskan bahwa keputusan untuk mendatangkan Raja Nainggolan diambil setelah pertimbangan matang, meskipun pemain tersebut terakhir kali bermain untuk Spal di divisi ketiga Liga Italia 6 bulan lalu. Bayangkara FC yakin bahwa pengalaman dan kualitas Raja Nainggolan dapat membantu tim, dan ini juga menjadi bentuk penghargaan terhadap mantan pemain AS Roma yang memiliki garis keturunan Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia U17, Bima Sakti, mengungkapkan mimpinya untuk melatih Real Madrid setelah sukses membawa timnya tampil di Piala Dunia U17 2023. Ketika ditanya oleh TikTokers mengenai klub Eropa mana yang ingin dilatih, Bima Sakti tanpa ragu langsung menyebut Real Madrid. Pilihan ini didasarkan pada kekagumannya terhadap prestasi luar biasa dan sejarah gemilang klub asal Spanyol tersebut. Bima Sakti menambahkan bahwa Real Madrid menarik perhatiannya tidak hanya dalam kompetisi La Liga,
tetapi juga dalam ajang-ajang internasional seperti Liga Champions. Ia mengagumi klub tersebut sejak kecil, mengikuti perjalanan mereka sejak era Fernando Redondo hingga Christian Carambeu. Menurut kalian, apakah Bima Sakti bisa mewujudkan impiannya ini? Komentar terbaik minggu ini jatuh kepada akun @nonama_tv. Asnawi belajar crossing yang benar lah, back sayap gak bisa crossing gitu apa gunanya, gue selalu mengamati penampilan di Korea. Sama sekali gak bagus crossingnya, sayang peluang selalu terbuang olehnya, pantes kalau pelatih kecewa. Yang gak percaya silahkan lihat cuplikan Asnawi di Liga 2 Korea, berapa kali dia buat peluang dari crossing ke arah lawan, sementara peluang yang harusnya tercipta dari crossing itu sangat besar, dengan postur tinggi pemain Dragon. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa memberikan komentar di bawah, komentar terbaik akan masuk ke video selanjutnya.